Salam sejahtera saudara-saudara yang berbahagia. Saya Ruben Napitupulu, usia baru 75 tahun, sudah menikah dengan Kerin Hotapea selama 46 tahun. Saya diutus untuk menyampaikan sebuah kesaksian yang saya pilih pada saat lolos dari suatu situasi yang sangat mencekam bagi saya. Demikian storynya. Anak sulung kami, Katrin Maharani, pada tahun 1996 berangkat ke Manila untuk bersekolah. Situasi pada saat itu masih baik-baik saja di Indonesia. Kemudian setelah 1 tahun berada di Manila, sempat pulang berlibur ke Indonesia, kembali lagi ke Manila. Kurs rupiah sudah mulai terimbas dari krisis moneter yang ada di Asia Tenggara. Namun situasi anak kami masih aman terkendali saja di Manila. Namun apa dinyana? Cuaca cerah itu kapan-kapan saja dapat berubah menjadi mendung. Itulah yang terjadi. Pada Mei 1998 terjadi kerusuhan besar di Jakarta, ibu kota Indonesia. Sekelompok mahasiswa dan pemuda menyebut namanya Gerakan Reformasi, mendesak agar pimpinan Orde Baru, Bapak Presiden almarhum Soeharto, harus lengser. Memang jadi lengser. Setelah pimpinan perusahaan dikendalikan oleh kelompok reformasi, situasi justru semakin memburuk. Nilai tukar rupiah merosot menjadi 1/8 saja sebelum terjadi kerusuhan yang sangat mencekam itu. Sehingga daya beli orang sangat menurun. Maka masyarakat pun mulai mempelesetkan reformasi itu menjadi repot nasi. Anak kami, Katrin, bertelepon dari Manila. Pertama, memberitahukan bahwa teman-temannya sebahagian sudah pada pulang ke Indonesia karena orang tua mereka itu sudah mulai terdampak krisis moneter. Pertanyaannya yang memilukan hati kami begini, Pak, Ma, apakah Katrin juga harus ikut pulang ke Indonesia? Kami orang tuanya secara spontan, tanpa analisis berpikir yang tepat, menjawab. Ada 3 jawaban kami. Pertama, bertahan dulu sementara semester berjalan ini selesai. Yang kedua, kita harus lebih tekun berdoa, bersungguh-sungguh, agar Tuhan memberi tanda ananda itu tetap bertahan atau pulang ke Indonesia. Kemudian kita berbagi tugas. Tugasmu tekun belajar. Jika mungkin GPA-mu paling tidak 3,0. Kemudian semakin menghemat. Tugas Bapak dengan Mama dalam 2 minggu ini berusaha keras, Tuhan kiranya yang menuntun, dapat mengumpulkan sejumlah uang untuk semester depanmu. Kami berdua sebenarnya bekerja di perusahaan yang cukup besar sebenarnya. Saya sebenarnya hanya seorang paramedik yang terlatih.
Namun karena kurang jumlah dokter, manajer kesehatannya memberikan otorisasi kepada saya harus praktek klinik laksana dokter. Tapi saya bukan dokter. Istri saya bekerja di apotek. Jadi profesi kami berdua ini memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuat baik, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hasilnya banyak teman, berbuat baiklah banyak teman. Ya, walaupun kadang-kadang ada juga yang tidak menyukainya. Ada teman yang kaya, ada juga teman yang kurang kaya. Jadi untuk mengumpulkan uang itu kami lebih suka sebenarnya tidak meminjam, tapi menjual aset. Kami cobalah jalan pertama ini kan. Ya kami cobalah, kami pergilah ke orang kaya teman yang di sana. Kami bawalah surat mobil, sertifikat, rumah, tanah, bawa ke sana. Berkumpullah di sana kan. Untuk mendapatkan belas kasihan mereka. Tapi jawabannya saudara-saudaraku lembut-lembut, baik-baik juga. Tapi kami pulang kosong dari teman-teman orang kaya ini. Kami yakin memang ada betulnya mungkin itu. Sebab semua orang terdampak krisis moneter yang bukan hanya di Indonesia lagi, sudah merambat Asia Tenggara sudah lebih dulu. Anehnya, salah seorang yang kami pandang kaya dan secara umum sudah dikenal kaya, 2 minggu kemudian tersiar berita dia kehilangan uang 1 M. Waktu kami datang dia bilang gak ada uangnya. Karena tidak dapat uang dari sana, kami ingat ada asuransi kami cukup besar nilainya, tapi belum jatuh tempo. Udahlah, coba cairkan, pergi kami. Petugas asuransinya bilang, kalau ini terpaksa dicairkan, lebih besar penaltinya daripada yang Bapak dapat. Tapi kami dapat, ya, kasih aja. Tak apa, menambah uang yang di rumah, biar cukup biaya anak kami di Manila untuk 1 semester. Oke, semester depan sudah aman kan? Ini 2 tahun lagi nih. Bagaimana cara? Kami pergilah ke teman-teman yang biasa-biasa saja dengan harapan seperti tertulis di dalam Alkitab. Elia diperintahkan Tuhan ke rumah seorang janda yang hanya sisa segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi diutamakannya Nabi Elia gak habis-habis itu. Mungkin teman-teman saya ini ada seperti itu. Pergilah kami sana. Benar saudara. Semua jawab pertamanya sama dengan orang kaya ini. Kami juga terkena imbas krisis moneter. Kami gak punya uang. Ya saya bilang semester depan sudah ada. Tapi 2 tahun lagi. Jadi masih ada waktu. Kalau begitu kami kumpul-kumpul dulu. Nanti kalau Bapak datang 6 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, ya tersedialah itu. Ada lagi yang lebih membahagiakan kami. Tersiar merupanya kepada teman-teman ini, kalau kami sudah kebingungan uang, datang bertelepon dia. Pak, katanya lagi butuh bantuan uang. Iya, tapi nggak sekarang. Iya, kami sudah dengar begitu. Kami juga ikut kumpul-kumpul sedikit-sedikit. Nanti kalau tiba masanya, kami meminjamkannya. Meminjam juga. Ya, malu, tahan-tahan malu lah. Tahan-tahan malu, nggak apa-apa. Kemudian, kami catatlah itu yang berjanji itu. Saudara-saudaraku, bagi kami, peristiwa kami diizinkan Tuhan harus ikut menderita akibat krisis moneter. Kami harus tahan-tahan malu menjual tanah, rumah, mobil tak dihiraukan oleh orang-orang kaya itu. Terus kami juga harus minta tolong kepada mereka yang pernah kami tolong itu. Berbalik kami yang minta tolong.
Tuhan tahu itu untuk menguji iman kami, apakah kami tetap setia. Terus kami tahu juga Tuhan yang menuntun kami sehingga kami lolos dari suasana situasi mencekam itu. Puji Tuhan, hasilnya ada. Pinjaman itu satu persatu dapat kami kembalikan sebelum anak kami selesai bacheloratnya. Kemudian ya aset kami tadi yang dengan malu-malu kami jual kepada orang kaya, mereka tak mampu katanya, nggak jadi terjual. Kemudian anak kami bukan hanya bacheloratnya selesai di Adventist University of the Philippines, tapi Tuhan kasih berkat. Anak kami itu dalam suasana krisis moneter seperti itu, maaf saya ketawa, sebab itu sudah lampu, jadi lucu rapanya. Kalau waktu itu kami menangis menjerit. Lulus juga, selesai juga anak kami, Catherine Maharani, menjadi master dari The University of Santo Tomas, Manila. Demikian kesaksian kami. Sangat sederhana. Tapi mudah-mudahan berguna. I don't know about tomorrow, but I know God hold my hand. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.